dipersembahkan oleh Masih di Indonesia, Ide Indonesia. Berikutnya pemirsa ada sebuah film animasi yang sangat menarik tentang Battle of Surabaya. Kita saksikan tayangan berikut ini. Arno is kill. English did it. Sekarang kami panggilkan pembuatnya, itu Mas Arianto Yuniawan. Mas Arianto, film animasi lalu tentang peperangan Surabaya, kenapa membuat itu? Ya, kita terus terang terinspirasi dari beberapa film animasi yang di luar negeri itu kan bagus-bagus di Indonesia. Tetapi kita sendiri, kenapa kita nggak bisa bikin sendiri gitu? Pada dasarnya dulu kita sering bikinnya sih film-film pendek gitu ya, seri-series. Tapi kemudian saya berpikir film animasi panjang di Indonesia ini tidak ada. Kemudian kita coba untuk gali ide, kemudian kita kembangkan bahwa Indonesia harus punya film animasi gitu. Akhirnya saya ingat tentang cerita-cerita perang di masa lalu yang bisa menimbulkan inspirasi sehingga menggugah semangat anak-anak muda kita untuk bisa menghargai bangsa kita sendiri. Akhirnya kita pilih salah satunya pertempuran di Surabaya. Jadi sebenarnya idenya bukan pertempurannya sih, tetapi lebih kepada ada sisi konten di dalamnya tentang kemanusiaan atau humanity. Jadi ceritanya tentang ada seorang anak, dia adalah penyemir sepatu. Sebenarnya tugasnya tidak terlalu berat, dia hanya kemudian menjadi messenger atau pembawa pesan. Tetapi dari perjalanannya kemudian ada satu message dari ibunya bahwa tidak ada kemenangan di dalam perang. Sebenarnya itu intinya. Kemudian perjalanannya itulah dia menghubungkan setiap message itu secara tidak sengaja memberikan pesan-pesan kedamaian kepada setiap karakter yang ada terlibat di situ. Wow, menarik sekali. Ceritanya dibuat atau memang ada cerita yang beredar bahwa ada seorang penyemir sepatu atau memang itu make up story yang dihubungkan dengan perang Surabaya itu tadi? Jadi 50% sih. Jadi kita ambil cerita dokumenternya itu dari sisi perangnya. Kemudian yang 50% itu cerita fiksi. Tetapi sebenarnya di zaman dulu ada messenger seperti itu. Tetapi itu tidak pernah terungkap. Kemudian kenapa kita memilih justru mengambil sisi dari anak kecil yang mungkin itu tidak ada nilainya gitu. Karena biar ini bisa ditiru. Karena kalau kita sudah banyak film-film biopik tentang kepahlawanan ya. Karena kita mikirnya ya mereka memang pahlawan dan terlahir sebagai pahlawan, sebagai orang besar. Tetapi kita ingin mencoba mengambil sisi dari sebuah kemanusiaan di mana orang bisa meniru dan terinspirasi dari apa yang dilakukan si anak kecil itu. Wow, keren sekali. Nah, Mas Arianto, kalau buat film animasi pendek itu kan banyak ya. Orang buat 10 menit, 8 menit, 15 menit, atau paling lama setengah jam. Film ini cukup panjang. Panjang. Secara teknis apa sih kesulitannya? Sebenarnya kita kan teknik 2D ya, 2D animasi. Kalau 2D animasi itu lebih sulit di artisnya. Jadi sebenarnya teknologinya sudah bagus sih sekarang, sudah banyak teknologi digital gitu. Cuma permasalahan. Jadi nggak ngumpulin gambar satu persatu. Iya, benar. Loncatnya jauh ya. Iya. Tetapi kemampuan artis di dalam membuat sebuah gambar yang konsisten itu menjadi tantangan tersulit bagi kita. Pernah ada satu scene itu di mana kita sudah siap untuk masuk ke editing, kemudian ketika dicek ternyata salah satu tokoh karakter itu dari scene yang sebelumnya ke scene yang selanjutnya berubah muka.
Oh, Nah, itu problem dari problem beberapa kesulitan dari animasi 2D itu. Makanya di dalam animasi 2D ini kita gabungkan namanya istilahnya tradigital atau tradisional digital. Jadi penggabungan antara 2D animasi yang tradisional, yang gambar biasa, dan penggabungan dengan teknologi 3D animasi. Oh, menarik sekali. Nah, Mas Haryanto, mungkin Mas Haryanto, kedepannya akan membuat apa dan apa kira-kira yang harus kita lakukan untuk meningkatkan animator-animator Indonesia yang nampaknya banyak sekali dilihat oleh perusahaan-perusahaan besar di Amerika sana. Iya, untuk proyek setelah Battle Surabaya kita mengerjakan film, tapi yang kali ini menggunakan teknologi 3D animasi. Cerita tentang sebuah legenda di tanah Jawa, jadi asal muasal tentang Jawa, tetapi filmnya memang kita buat lebih ke klasik populer, jadi tidak mengacu kepada hanya sebuah legenda saja, tetapi kita sesuaikan dengan keadaan di masa sekarang ini. Terus kemudian himbauan kepada teman-teman animator maupun yang ingin belajar maupun bagi terutama industri, mungkin ada 5 hal yang kita perlu perkuat itu, diantaranya adalah dari akademik, itu dia harus benar-benar meningkatkan standar kompetensi pendidikan bagi animator-animator kita. Kemudian dari sisi bisnis, paling tidak di dalam hal ini harus ada pemersatuan, tidak bersaing secara tidak sehat. Kolaborasi jadi hal yang kolaborasi penting ya? Seluruh bangsa tentu seluruh ya? bangsa. Ya. Terus dari pemerintah sendiri dan masyarakat sendiri terutama. Masyarakat sendiri itu harus menjadi motor penggerak agar para seniman-seniman, para bisnis, para artis yang untuk Artis bukan selebriti. Iya, bukan artis selebriti. Itu bisa terus berkarya gitu. Ya, luar biasa. Apa yang dihimbau oleh Mas Haryanto ini tentu menjadi satu hal yang perlu kita introspeksi. Sudah sejauh mana kita berperan serta dalam turut mengembangkan dan mendukung industri kreatif Indonesia. Terima kasih Mas Haryanto, maju terus film animasinya. Siap. Jangan menyerah dan buat Indonesia lebih hebat. Dan pemirsa, dengan demikian berakhirlah Indonesia kali ini dengan narasumber yang penuh inspirasi dan juga loyalitas dan konsistensi dalam karyanya. Akhirnya saya Yofi Widianto undur diri, cinta budaya, cinta Indonesia. Dipersembahkan oleh